Selamat pagi, saya Domo Fidelis dari kelas 9A dan saya hari ini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gaya Mengajar Guru Matematika yang diminati siswa kelas 7 SMPX. Jadi, biodata saya, nama lengkap saya Domo Fidelis, tempat dan tanggal lahir saya di Bandung pada tanggal 8 September 2006, dan saya duduk di bangku kelas 9A di sekolah SMP Kuntum Cemerlang. Sebelum memulai presentasi, saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing saya, Miss Abe, yang sudah membantu dalam penulisan KTI ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kedua penguji saya, Pak Denny dan Pak Apri. Presentasi ini ada poin pembahasan, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Jadi pendahuluan dulu. Saya merancang studi awal untuk mengetahui minat belajar matematika siswa kelas 7. Dan hasil studi awal ini dari skala 0 sampai 100%, nilai minat belajar matematika siswa 38,3%. Dan ini termasuk rendah. Ini hasil individu minat belajar matematika yang nilainya dari 40 sampai 60% paling banyak. Tapi bisa dilihat lebih cenderung ke rendah dan sangat rendah. Lebih banyak jumlahnya daripada yang tinggi sama sangat tinggi. Jadi minat belajar matematika siswa rendah di SMPX. Latar belakang penelitian ini, matematika disadari atau tidak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tetapi dari berbagai penelitian ini, contohnya penelitian Gafur dan Kurkan, ditemukan bahwa minat belajar matematika siswa lebih banyak rendah dibandingkan yang tinggi, ya. Jadi mayoritas siswa lebih cenderung rendah minat belajar matematikanya. Kurangnya minat dalam belajar matematika ini ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Tapi menurut Rubinstein 2017, faktor yang paling kuat adalah cara konsep-konsep matematika ini disampaikan. Penyampaian konsep matematika ini kan bisa dari orang tua, bisa dari internet atau dari tempat lain, tapi yang paling formal dan paling utama itu dari seorang guru. Berarti guru berperan penting dalam pengenalan dan penyampaian konsep-konsep matematika kepada siswa, dan artinya mempengaruhi minat belajar matematika. Berarti ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Gaya Mengajar Guru Matematika yang diminati siswa kelas 7 SMPX. Jadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang, saya ingin mengetahui gaya mengajar guru apa yang diminati siswa kelas 7 SMPX. Jadi tujuan penelitiannya sudah terjawab dari studi awal, mengetahui minat belajar matematika siswa kelas 7 SMPX, mengetahui penyebab tinggi atau rendahnya minat belajar matematika siswa kelas 7 SMPX, dan mengetahui gaya mengajar guru yang diminati siswa kelas 7 SMPX. Jadi dari penelitian ini ada dua manfaat yang diharapkan bisa diambil. Manfaat teoritis, jadi penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berkaitannya yang lebih lanjut, dan untuk manfaat praktisnya, semoga diharapkan penelitian ini bisa digunakan guru sebagai referensi untuk mengetahui gaya mengajar apa yang diinginkan oleh siswa. Ini ada tinjauan pustaka. Jadi sebelum bisa mencari tahu gaya mengajar guru apa yang diinginkan siswa, kita perlu tahu dulu apa itu gaya mengajar guru. Menurut Abu Ahmadi, gaya mengajar guru adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru yang dalam melaksanakan proses pengajaran. Ya. Jadi Wiguna ini menyimpulkan ada 5 macam gaya mengajar. Yang pertama, otoriter. Jadi otoriter ini berpusat pada gurunya berpresentasi satu arah. Demonstran, gurunya menyampaikan materi dengan mendemonstrasikan dan memvariasikan ragam pendekatan. Ada fasilitator, di mana siswa belajar dengan mandiri dan gurunya hanya memfasilitasi. Dan ada delegator, di mana guru mirip fasilitator tapi gurunya
ya hanya bersifat sebagai pengamat dan siswa belajar bersama. Nah, dan terakhir ini ada hibrid, itu gaya mengajar gabungan dari keempat sebelumnya. Tapi ini tidak dimasukkan ke dalam penelitian karena ini merupakan gaya mengajar gabungan dari yang 4 sebelumnya. Jadi ya cuma perlu mempelajari yang 4 sebelumnya saja. Nah, ini metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Nah, penelitian kualitatif artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka. Nah, kalau deskriptif artinya menggambarkan atau menganalisis data lalu disimpulkan. Jadi itu di kualitatif deskriptif menggunakan data yang tidak berbentuk angka lalu disimpulkan setelah dianalisis. Nah, populasi dan sampel penelitian ini. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMPX. Tetapi perlu diambil sampel untuk memperkecil dan mempermudah penelitian. Jadi sampel yang dipilih adalah siswa kelas 7. Kelas 7 ini dipilih karena murid sudah cukup berpengalaman belajar matematika sehingga sudah merasakan berbagai macam gaya mengajar, dan ini adalah masa transisi dari SD ke SMP gitu. Nah, lalu ada instrumen penelitian. Jadi kuesioner yang akan disebarkan ke kelas 7 dibuat menggunakan Google Form ya. Lalu disebar menggunakan WhatsApp secara daring. Dan terakhir adalah teknik analisis data, cara penilaian angka yang sudah disebar. Ya. Cara penilaiannya menggunakan kategori kelayakan menurut Ari Kunto. Nah, jadi dari 0 sampai 20, kalau nilainya dari 0 sampai 20% dianggap tidak setuju. Nilainya dari 20 sampai 40 tidak setuju. 40 sampai 60 dianggap cukup setuju. 60 sampai 80 setuju, dan dari 80 ke 100% sangat setuju. Ya, itu secara penilaian nanti. Jadi hasil dari angket yang disebar. Nah, jadi siswa menjawab setuju atau tidak dengan karakter gaya mengajar. Ya, ada 8 karakter gaya mengajar. Dari karakter itu bisa nanti ditentukan kesetujuan dengan gaya mengajar 4 tadi: demonstran, otoriter, fasilitator, dan delegator. Nah, jadi hasilnya untuk karakter pertama, siswa ingin diminta guru matematika untuk mencatat materi. Ya, 54% bilang ya dan 45% bilang tidak. Siswa ingin guru matematika yang sering bertanya di tengah penjelasan. 31% bilang ya dan 69% bilang tidak. Nah, 3. Siswa ingin guru matematika yang sering mengubah cara penyampaian. 78% bilang ya dan 21% bilang tidak. 4. Siswa ingin guru matematika yang selalu membuat kegiatan seperti kerja kelompok dan proyek. 58% bilang ya, 41% bilang tidak. Berikutnya, siswa ingin guru matematika yang selalu meminta untuk bertanya tentang materi. 56% bilang tidak, dan 43% bilang ya. Saya ingin guru matematika yang melatih kemandirian, jadi banyak tugas individu dan meminta mencari materi di internet. 15% bilang ya, dan 80% bilang tidak. Lalu, siswa ingin guru matematika yang membuat berpikir kritis. 33% bilang ya dan 66% bilang tidak. Dan terakhir, siswa ingin guru matematika yang sering meminta diskusi dengan teman. 80% orang bilang tidak dan 19% bilang tidak. Nah, jadi ini karakter yang diurutkan dari yang paling disetujui, dari yang paling diminati siswa, turun sampai yang paling tidak disetujui. Nah, dari 8 ini yang paling disetujui adalah meminta diskusi dengan teman, mengubah cara penyampaian, dan membuat kegiatan kerja kelompok atau proyek. Dan juga ada meminta mencatat materi. Jadi 4 ini di atas 50% ya. Jadi, dan ini ada yang dianggap tidak, yang siswa tidak setuju, jadi dianggap tidak layak, meminta siswa bertanya di tengah penjelasan, membuat berpikir kritis, bertanya di tengah penjelasan, dan melatih kemandirian. Ya. Jadi dengan kesetujuan ini bisa diketahui kesetujuan dengan gaya mengajar 4 tadi. Ya. Nah, ini dia. Kesetujuan dengan demonstran itu sekitar 58% ya, sedikit di bawah 60%.
dan jadi dianggap cukup setuju. Untuk gaya mengajar otoriter juga sekitar segitu, 56% ini, dan jadi dianggap cukup setuju. Nah, delegator sedikit 40%, tapi juga masih termasuk cukup setuju, dan fasilitator sekitar 25% dianggap tidak setuju. Jadi semua ini dianggap cukup layak kecuali fasilitator. Nah, ini pembahasan untuk alasan-alasan kenapa dianggap layak atau tidak layak. Demonstran dari siswa, alasan utama siswa setuju itu karena menambah variasi dalam pembelajaran ya. Matematika banyak siswa menganggap membosankan, jadi jika menambah variasi akan menjadi tidak mudah bosan. Lalu ada otoriter ya. Alasan utama siswa setuju karena lebih banyak presentasi satu arah, jadi siswanya bisa mengerti dulu, lalu guru bertanya setelah presentasinya, setelah penjelasannya. Lalu ada delegator ya. Alasan utama siswa setuju ini karena bisa berinteraksi dengan teman ya, dan siswa setuju bahwa dengan berinteraksi dengan teman akan menambah pemahaman dengan materi dan juga menambah minat belajar matematika. Terakhir, fasilitator, gaya mengajar yang dianggap tidak layak ya. Siswa tidak setuju dengan gaya mengajar ini karena ini meminta siswa untuk menjadi lebih mandiri, tetapi banyak siswa tidak bisa mengerjakan matematika kalau mengerjakannya sendiri, butuh bimbingan dari guru. Nah, jadi fasilitator ini dianggap tidak layak untuk mengajar matematika. Tapi beberapa siswa ada yang setuju dengan gaya mengajar ini karena melatih kemandirian dan memperdalam pemahaman materi kalau bisa mengerti. Nah, jadi dari hasil itu bisa didapatkan simpulan dan saran yang saya ingin beri. Nah, simpulannya, gaya mengajar guru matematika yang paling diminati oleh siswa kelas 7 SMPX adalah gaya demonstran ya. Gaya yang memberikan kesempatan berinteraksi dengan teman, membiarkan murid mempersiapkan atau menerima materi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan menambah variasi ke dalam pembelajaran. Nah, kalau dari karakternya sendiri ada 8 karakter tadi. 3 karakter paling disetujui adalah memberikan kesempatan berdiskusi dengan teman, memiliki cara penyampaian yang bervariasi, dan memberi banyak tugas yang dikerjakan bersama. Nah, jadi itu untuk karakter yang paling diminati oleh siswa. Jadi saran yang saya bisa beri, guru, siswa, dan orang tua perlu mengetahui penyebab rendahnya minat belajar matematika siswa agar bisa ditingkatkan. Nah, dan dari hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi guru untuk mengetahui gaya mengajar yang diinginkan oleh siswa yang diminati, dan diharapkan bisa meningkatkan minat belajar matematika mereka. Nah, jadi sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat.